Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan SPT tahunan BPH orang pribadi pada Kortek. Di sini materi atau modul yang saya gunakan berasal dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi materi atau modulnya bukan saya sendiri yang membuat. Selanjutnya, tahap pertama yang harus kita lakukan untuk pelaporan SPT PPH orang pribadi yaitu login pada aplikasi Cortex dengan mengisikan username, password, serta memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian memasukkan kode CAPTCHA, setelah itu menekan login. Selanjutnya, untuk membuat SPT tahunan terdapat dua pilihan skenario login sebagai wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunan secara mandiri atau sebagai kuasa wajib pajak dengan menggunakan mode impersonating, tetapi harap merujuk pada buku manual kuasa atau wakil wajib pajak. Setelah itu langsung klik menu dropdown surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih surat pemberitahuan untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu pilih menu konsep SPT seperti yang ada pada gambar seperti ini. Kemudian akan muncul halaman tax return seperti ini untuk tampilannya, dan jika ingin membuat SPT baru maka tekan tombol create tax return seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian akan muncul halaman create tax return. Pada kolom tax type ini pilih PPH orang pribadi. Selanjutnya pada kolom tax return type pilih personal income tax return atau SPT PPH orang pribadi. Selanjutnya pada kolom tax return period type pilih SPT tahunan. Selanjutnya pada kolom tax period atau periode pajaknya disesuaikan dengan kode keadaan Anda sekarang. Sebagai contoh ini tahun 2025 Januari sampai dengan Desember. Kemudian pada kolom tax return model pilih normal. Jika semua kolom sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya yaitu pilih save. Selanjutnya akan otomatis diarahkan ke halaman awal atau halaman konsep SPT, dan jika ingin mengisi SPT-nya maka klik tombol mata ini atau tombol view. Tahap selanjutnya yaitu pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi. Kalau yang tadi itu kita membuat SPT-nya dulu, kemudian dipencet tombol view atau tombol mata ini, maka akan diarahkan ke halaman pengisian SPT. Untuk tampilannya seperti ini, terdapat 12 poin inti yang perlu diisi. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai 12 poin-poin inti tersebut. Yang pertama ada header berisikan tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode akuntansi, status SPT, jenis pembukuan, dan sumber penghasilan wajib pajak. Kemudian yang kedua, identity of taxpayer, berisikan identitas wajib pajak, NPWP, nama, nomor handphone, email, status kewajiban perpajakan, serta NPWP suami istri. Kemudian yang selanjutnya ada summary of income, berisikan pertanyaan terkait sumber penghasilan yang diterima wajib pajak. Kemudian income tax payable calculation, berisikan perhitungan pajak penghasilan yang ada di bagian B. Informasi pengurangan penghasilan neto serta status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang selanjutnya income tax credit, berisikan seluruh informasi kredit pajak baik dari pemotongan ataupun yang dibayar secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya underpayment atau overpayment income tax, berisikan status perhitungan kurang bayar atau lebih bayar SPT tahunan PPH. Kemudian yang selanjutnya amendment tax return, berisikan data dari SPT tahunan normal. Ini hanya diisi saat SPT yang dibuat statusnya adalah pembetulan. Kemudian refund, berisikan pemilihan menu apabila status SPT berupa lebih bayar. Kemudian income tax installment, berisikan pemilihan menu terkait penghitungan PPH pasal 25. Kemudian statement of other transaction, berisikan pemilihan menu bagi transaksi lain yang berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, contohnya harta, utang, PPH final, pengecualian, penyusutan, dividen, dan biaya lainnya.
Kemudian additional attachment, bersihkan file lampiran yang diunggah sebagai bukti pendukung. Kemudian selanjutnya, bersihkan pernyataan SPT lengkap, benar, dan jelas dari wajib pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Di bagian header terdapat tahun pajak, ada periode akuntansi, status SPT, sumber dari penghasilan, dan tipe pembukuan. Di sini sebagai contoh, memilih pencatatan. Kemudian bagian identity of tax payer, ini akan otomatis terisi sendiri, jadi tidak ada pengisian oleh wajib pajak. Kemudian bagian B, summary of income, ini terdapat beberapa pertanyaan, dan hanya perlu menjawab yes atau no. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Contohnya yaitu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tinggal dijawab yes atau no. Kemudian selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ini hanya perlu dijawab yes atau no. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal menjawab yes atau no. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Berikut adalah hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah kita jawab. Semisal pertanyaan nomor 1.a, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Semisal kita menjawab ya, maka isi lampiran 1 atau L1 di bagian D. Jika tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan 1.b.1. Dan contoh selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jika Anda menjawab ya, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Akan tampil pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3. Dan jika Anda menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan 1.c. Ini adalah contoh hasil jawaban dari beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu income tax payable calculation atau perhitungan PPh terutang. Ini juga akan tampil beberapa pertanyaan sebagai contoh, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi, kerugian, atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan atau BPA2. Ini tinggal dijawab yes atau no. Kemudian tax exemption atau penghasilan tidak kena pajak PTKP, ini juga tinggal dijawab saja. Kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terutang, juga tinggal dijawab sesuai keadaan Anda sekarang. Tuh, tampilannya seperti ini, jawab yes atau no. Ini adalah contoh sebuah hasil pertanyaan yang sudah dijawab. Misal, apakah terdapat pengurangan penghasilan itu seperti kompensasi, kerugian, atau zakat yang dibayar selain telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan atau BPA2? Jika menjawab ya, maka isi lampiran 5 atau L5 bagian A dan atau bagian B. Jika tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Contoh berikutnya, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Jika Anda menjawab ya, maka isi lampiran 5 atau L5 bagian C. Dan jika menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yaitu income tax credit atau kredit pajak. Di sini juga tertampil beberapa pertanyaan dan tinggal dijawab yes atau no. Sebagai contoh, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Tinggal dijawab yes atau no. Kemudian SPT PPh pasal 25 hanya pokok saja. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tinggal dijawab sesuai keadaan Anda sekarang. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal dijawab yes atau no sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Berikutnya yaitu hasil menjawab pertanyaan. Misal,
apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika Anda menjawab ya, maka isi lampiran 1 atau L1 bagian E. Jika tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dan contoh selanjutnya, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jika Anda menjawab ya, isi dengan jumlah pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri. Dan Anda jika menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan overpayment, income tax, atau PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian ini juga sama, hanya mengisi yes atau no. Tapi di sini hanya ada satu pertanyaan, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah hasil dari menjawab pertanyaan. Sebagai contoh, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jika Anda menjawab ya, maka isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur atau ditunda. Jika tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian amendment tax return atau pembetulan. Bagian ini diisi hanya jika status SPT adalah pembetulan. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu refund atau permohonan PPh lebih bayar. Bagian ini diisi hanya jika status SPT adalah lebih bayar. Ini terdapat dua pilihan untuk pengembaliannya, dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Tampilannya seperti ini. Ada juga pemilihan banknya. Kemudian income tax installment atau angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Bagian ini diisi hanya jika SPT adalah kurang bayar. Dan terdapat 3 pertanyaan yang harus diisi untuk menentukan perhitungan angsuran PPh pasal 25. Pertanyaan pertama, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kemudian, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kemudian, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPBBT tahun pajak berikutnya? Ini tinggal dijawab yes atau no, disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah contoh hasil menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika Anda menjawab ya, angsuran PPh pasal 25-nya adalah 1 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak dikali poin 9 dikurangi 10.A. Dan jika menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika Anda menjawab ya, maka isi lampiran 4 atau L-4 bagian A. Jika Anda menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yaitu statement of other transaction atau pernyataan transaksi lainnya. Di sini akan terdapat beberapa pertanyaan dan kita hanya perlu menjawab yes atau no, tetapi itu disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Semisal, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ini tinggal dijawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan yang bersifat final? Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, pergantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Kemudian, apakah Anda menerima dividen dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini untuk tampilannya, ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang, tinggal jawab yes atau no.
Berikutnya ini adalah hasil dari menjawab pertanyaan. Saya akan mencontohkan berapa dari hasil menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Jika Anda menjawab ya, maka isi lampiran 1 atau L1 bagian B. Jika Anda menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Contoh yang selanjutnya yaitu, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final? Jika Anda menjawab ya, maka isi lampiran 2 atau L2 pada bagian A. Jika Anda menjawab tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya yaitu additional attachment atau lampiran tambahan. Ini diisi jika Anda ingin menambahkan lampiran tambahan sebagai bukti pendukung atas pilihan-pilihan yang telah ditetapkan di bagian sebelumnya. Yang pertama, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit, kemudian bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, kemudian bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, kemudian surat kuasa khusus, kemudian dokumen lain. Tampilannya seperti ini. Berikutnya yaitu statement atau pernyataan. Anda tinggal hanya mengklik centang. Ini diklik ketika Anda sudah yakin semua dokumen atau pengisian formulirnya Anda sudah benar semua. Dan yaitu pengisian lampiran L1. Di bagian lampiran ini terdapat beberapa poin, yaitu header berupa tahun pajak atau informasi NPWP, kemudian harta di akhir tahun pajak, kemudian hutang di akhir tahun pajak, kemudian daftar tanggungan, kemudian penghasilan neto dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan. Tuh, tampilannya seperti ini. Selanjutnya itu apa-apa saja yang merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak. Yang pertama ada kas dan setara kas, kemudian piutang, investasi dan sekuritas, kemudian harta bergerak, dan harta tidak bergerak, sampai dengan tanah dan bangunan, kemudian harta lainnya, kemudian terdapat rekapitulasi harta. Berikutnya yaitu kas dan setara kas yang merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak. Terdapat sebuah daftar tabel dari kas dan setara kas. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tinggal tekan tombol add yang berada di atas ini. Selanjutnya yaitu jika Anda sudah menekan tombol add, maka akan tampil halaman seperti ini. Ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama kode, ini akan terisi otomatis, kemudian deskripsi kas setara kas yang dimiliki, kemudian nomor rekening, nama pemilik harta, nama bank, negara lokasi harta berada, tahun kepemilikan harta, kemudian saldo harta di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait PPS. Berikutnya adalah pilihan deskripsi dari kas setara kas. Yang pertama uang tunai, tabungan atau giro. Jika Anda sudah mengisi semua kolomnya, ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah diisi, maka pilih save, maka data akan otomatis tampil di tabel kas setara kas. Kemudian piutang yang juga merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak akan terdapat tabel piutang seperti ini, dan jika Anda ingin menambahkan datanya maka tekan tombol add yang berada di sini. Dan jika Anda menekan tombol add maka akan tampil seperti ini dan ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama ada kode, ini akan terisi berdasarkan deskripsi yang Anda pilih, kemudian deskripsi piutang, negara penerima piutang, kemudian NPWP penerima piutang, kemudian nama penerima yang akan terisi otomatis dari NPWP, kemudian nilai piutang, tahun dimulainya piutang, kemudian saldo piutang saat ini, dan keterangan harta terkait PPS. Berikut ini adalah pilihan dari deskripsi piutang. Yang pertama piutang usaha,
afiliasi piutang, dan piutang lainnya. Selanjutnya tinggal diisi saja sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah selesai, maka pilih Save. Kemudian ada investasi dan sekuritas yang juga merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak, dan terdapat tampilan seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tinggal pencet tombol Add yang berada di sini. Dan jika Anda menekan tombol Add, akan tampil halaman seperti ini. Dan ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, kode. Ini akan terisi otomatis berdasarkan deskripsi yang Anda pilih. Kemudian deskripsi investasi dan sekuritas, kemudian negara harta tersebut berada, NPWP penerima, nama penerima ini akan terisi otomatis berdasarkan NPWP, kemudian nomor rekening, harga pembelian, tahun pembelian, kemudian saldo di akhir tahun pajak, dan keterangan harta terkait BPS. Untuk pilihan deskripsinya seperti ini: saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non bursa, dan lain-lain. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah selesai diisi semua, maka pilih Save. Kemudian ada aset bergerak yang juga merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak, dan tampil sebuah tabel. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka pilih tombol Add yang berada di atas ini. Jika Anda menekan tombol Add, maka akan tampil halaman seperti ini. Ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, ada kolom kode. Ini terisi otomatis berdasarkan deskripsi yang Anda pilih. Kemudian tipe harta bergerak, merek, nomor registrasi polisi atau kepemilikan, kemudian NPWP pemilik, nama pemilik ini akan terisi otomatis dari NPWP. Kemudian tahun pembelian, harga pembelian, nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait BPS. Ini adalah contoh pilihan deskripsi. Ada sepeda motor, ada mobil penumpang, dan lain-lain. Diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, dan jika Anda sudah selesai mengisinya, maka tinggal klik Save. Berikutnya ada aset tidak bergerak. Ini juga merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak, dan tampil tabel seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka klik tombol Add seperti yang ada di atas ini. Kemudian jika Anda menekan tombol Add yang tadi, akan tampil halaman seperti ini. Ada beberapa kolom yang perlu diisi juga. Tambah itu kolom kode, ini akan terisi otomatis berdasarkan deskripsi yang Anda pilih. Yang pertama, deskripsi harta, lokasi harta, luas tanah, luas bangunan, sumber kepemilikan, kemudian nomor sertifikat, tahun pembelian, biaya pembelian, nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait BPS. Ini adalah pilihan dari deskripsinya. Ada tanah kosong atau tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, kemudian apartemen, dan terdapat juga pilihan sumber kepemilikan, ada utang, hadiah, atau hibah. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol Save. Kemudian aset lainnya ini juga merupakan bagian dari harta di akhir tahun pajak. Ini terdapat tampilannya. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol Add. Jika Anda sudah menekan tombol Add, maka akan tampil halaman seperti ini, dan ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama ada kode. Ini akan terisi otomatis berdasarkan deskripsi yang Anda pilih. Kemudian deskripsi harta, tahun pembelian, harga pembelian, nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, dan nomor rekening, informasi tambahan, keterangan harta terkait BPS. Kemudian ini untuk contoh pilihan deskripsinya, ada paten, ada royalti. Ini diisi dengan keadaan Anda sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka klik tombol Save.
Selanjutnya yaitu summary of asset atau ringkasan aset. Ini adalah semua ringkasan dari semua harta yang telah Anda masukkan. Datanya akan otomatis terhitung dari penjumlahan data aset yang telah diisi dari poin 1 sampai 6 sebelumnya. Selanjutnya yaitu utang di akhir tahun pajak. Tampilan ini akan muncul ketika menjawab yes pada pertanyaan nomor 14.b pada formulir induk. Tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add tepat di atas ini. Ketika Anda menekan tombol add yang tadi, maka akan tampil halaman seperti ini. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama, kode ini akan terisi otomatis berdasarkan deskripsi yang Anda pilih, kemudian deskripsi harta, kemudian NPWP pemberi utang, nama pemberi utang. Ini akan terisi otomatis ketika memasukkan NPWP. Kemudian negara pemberi utang, tahun pembelian, sisa utang pada akhir tahun pajak, kemudian keterangan utang terkait PPS. Untuk pilihan dari deskripsi utangnya, yang pertama utang bank, kemudian kartu kredit, utang afiliasi, kemudian utang lainnya. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika kolomnya sudah terisi semua, maka pilih save. Kemudian selanjutnya yaitu daftar tanggungan. Ini sudah bisa diisi langsung pada SPT tahunan orang pribadi. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu penghasilan neto dari pekerjaan. Lampiran ini akan muncul setelah memilih opsi yes pada pertanyaan B.1.a di formulir induk. Tampilannya seperti ini. Jika ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Kemudian jika tombol add tadi ditekan, maka akan tampil halaman seperti ini. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama, NPWP pemberi kerja, kemudian nama pemberi kerja, penghasilan bruto, kemudian pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan neto. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah terisi, maka pilih save. Selanjutnya yaitu bukti pemotongan. Lampiran ini akan muncul setelah memilih opsi yes pada pertanyaan 10.a pada formulir induk. Tampilannya seperti ini. Dan jika ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Kemudian jika tombol add tadi ditekan, akan tampil halaman seperti ini. Dan ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama ada nama pemotong pajak, NPWP pemotong pajak, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak, dasar pengenaan pajak, kemudian jumlah pajak dipotong. Ini terdapat pilihan jenis pajak, apakah PPh pasal 15 atau PPh pasal 21, dan lain-lain. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol shift. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 2 atau daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan dari luar negeri. Lampiran 2 ini akan muncul ketika menjawab yes pada beberapa pertanyaan di bawah ini. Contohnya, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kemudian akan muncul lampiran penghasilan yang dikenakan pajak final. Contohnya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Selanjutnya, jika Anda tekan tombol add, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa kolom yang perlu diisi.
Pertama, NPWP pemotong pajak, nama pemotong pajak, kode objek pajak, kemudian list dropdown pajak, kemudian dasar pengenaan pajak, kemudian pajak dipotong atau pajak dibayar sendiri, kemudian ini adalah pilihan objek pajaknya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan yang mendapat fasilitas di daerah tertentu, atau imbalan kepada bukan pegawai lainnya yang mendapat fasilitas di daerah tertentu. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Jika semua kolomnya sudah terisi, tekan tombol save. Selanjutnya yaitu lampiran penghasilan yang dikecualikan akan tampil tabel seperti ini. Jika Anda akan menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Kemudian jika Anda menekan tombol add, maka akan tampil halaman seperti ini dan ada beberapa kolom yang perlu diisi. Pertama ada kode, ini akan terisi otomatis berdasarkan list dropdown jenis penghasilan yang Anda pilih, kemudian list dropdown jenis penghasilan, kemudian NPWP, nama penerima, penghasilan bruto, dan di sini terdapat pilihan jenis penghasilan. Contohnya dividen atau bagian laba, kemudian pembebasan utang, dan lain-lain. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, dan jika kolom-kolomnya sudah terisi, maka tekan tombol save. Kemudian yang selanjutnya ada lampiran daftar penghasilan luar negeri. Di sini terdapat sebuah tabel dan Anda dapat menambahkan datanya dengan menekan tombol add yang berada di atas ini. Kemudian jika Anda menekan tombol add, maka akan tampil beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, nama penghasilan, kode negara, tanggal transaksi, list dropdown jenis penghasilan, kode penghasilan, penghasilan itu nilai dalam mata uang asing, nilai dalam rupiah, kemudian mata uang, dan kredit pajak. Selanjutnya ini untuk pilihan jenis penghasilannya. Sebagai contoh, penghasilan dari pekerjaan bebas, kemudian penghasilan dari kegiatan usaha, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Dan jika semua belum sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Berikutnya yaitu pengisian lampiran 3A D1, yaitu penghasilan dalam negeri usaha dagang. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha dagang. Selanjutnya ini adalah tampilan dari laporan laba rugi orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha dagang. Tinggal diisi semua. Selanjutnya yaitu laporan neraca untuk orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha dagang. Ini juga tinggal diisi semua. Selanjutnya yaitu lampiran 3A D2, penghasilan dalam negeri usaha jasa. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa. Kemudian ini untuk tampilan laporan laba rugi untuk orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha jasa. Seperti ini. Dan ini untuk tampilan laporan neraca orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha jasa. Seperti ini laporan neracanya. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3A D3, laporan keuangan rekonsiliasi des perusahaan umum. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa industri. Selanjutnya ini untuk tampilan laporan laba rugi orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha jasa industri. Seperti ini untuk tampilannya.
Selanjutnya yaitu ini untuk tampilan laporan neraca orang pribadi, pengusaha tertentu, untuk usaha jasa industri. Seperti ini untuk tampilannya. Kemudian selanjutnya pengisian lampiran 3A D4 atau penghasilan itu dari usaha berdasarkan pencatatan, terus penghasilan dalam negeri lainnya. Akan tampil seperti ini, dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Kemudian jika Anda menekan tombol add, maka akan tampil halaman seperti ini, dan terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama ada kode, ini terisi otomatis berdasarkan jenis penghasilan, kemudian jenis penghasilan domestik lain, tingkat penghasilan neto. Di sini terdapat pilihan jenis penghasilan, contohnya yaitu upah dan honorium diterima oleh pegawai tidak tetap, kemudian kompensasi dan remunerisasi sehubungan dengan natura dan kenikmatan, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Kemudian pengisian lampiran 3B. Lampiran 3B ini berisikan data peredaran bruto yang pengisiannya akan bergantung pada pemilihan pertanyaan 1.B.2 pada formulir induk. Sebagai contoh, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Di sini akan terdapat kemungkinan pengisian lampiran. Orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final PP Des23 garing 2018. Kemudian orang pribadi pengusaha tertentu, selanjutnya orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Selanjutnya ini adalah tampilan tabel peredaran bruto tertentu. Jika Anda ingin mengisi tabelnya, tekan tombol pensil seperti gambar ini. Ini untuk tampilan formulir pengisian peredaran bruto tertentu. Jika sudah Anda isi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, maka tekan tombol save. Selanjutnya ini adalah tabel daftar penghasilan sebagai orang pribadi pengusaha tertentu. Jika Anda ingin mengisi formulirnya, maka tekan tombol pensil seperti ini tombolnya, maka akan tampil halaman formulir penghasilan yang diterima sebagai orang pribadi pengusaha tertentu. Seperti ini tampilannya. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Wajib pajak dapat memilih menggunakan NPPN pada lampiran induk menu nomor 1.B.2 apabila telah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN yang paling lambat diajukan tanggal 31 Maret di setiap tahun pajak terkait. Selanjutnya yaitu terdapat tampilan tabel norma penghitungan penghasilan neto. Jika Anda ingin mulai mengisi tabelnya, tekan tombol add. Dan jika Anda ingin mengubah isi dari tabel tersebut, maka tekan tombol pensil ini. Berikut ini adalah tampilan formulir pengisian penghitungan penghasilan neto, dan di sini terdapat pilihan jenis profesi, sebagai contoh dagang, penilai, arsitek, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang, dan jika semua kolomnya sudah terisi, maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3C. Lampiran ini merupakan lampiran daftar penyusutan dan amortisasi yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan.
Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Seperti ini, harus mengisi seperti ini. Kemudian harus memilih yes, seperti ini. Kemudian akan tampil daftar bagian lampiran C. Selanjutnya, lampiran 3C ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu harta berwujud, bangunan, harta tidak berwujud. Selanjutnya yaitu harta berwujud akan tampil sebuah tabel, dan jika Anda ingin menambahkan datanya maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Selanjutnya jika Anda menekan tombol add akan tampil halaman seperti ini. Nah, ada beberapa kolom yang perlu diisi. Pertama ada kode harta, ini terisi otomatis sesuai dengan isian jenis harta. Kedua, pilihan jenis harta, bulan atau tahun pembelian, biaya pembelian, nilai buku fiskal di awal tahun, metode penyusutan baik komersial atau fiskal, nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, kemudian catatan. Berikut ini adalah contoh pilihan jenis harta berwujud, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh pilihan metode penyusutan komersial, ada garis lurus, jumlah angka tahun, dan lain-lain. Dan pilihan metode penyusutan fiskal, ada garis lurus, jumlah satuan produksi, dan lain-lain. Jika semua kolom sudah terisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu bangunan, dan ada beberapa kolom yang perlu diisi. Kemudian untuk jenis hartanya, bangunan untuk tempat tinggal, atau bangunan untuk usaha, atau bangunan yang disewakan, apartemen, atau aset tidak bergerak lainnya. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan save. Yang untuk harta tak berwujud ini tampilan juga sama. Yang berbeda hanya pilihan jenis harta yang tidak berwujud, apakah paten, royalti, merek dagang, dan lain-lain. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah selesai diisi semua, maka tekan save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3D. Lampiran ini merupakan daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi, pengusaha tertentu, dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Di pertanyaan isian nomor 1.b.2 dengan memilih ya saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Kemudian isian nomor 1.b.3 dengan pilihan tidak saya menyiapkan laporan keuangan atau laporan keuangan berbasis kas. Kemudian isian nomor 1.b.4 dengan memilih salah satu dari 3 jenis usaha, dagang, jasa, dan industri, serta mengisi yes pada isian nomor 14F untuk mendeklarasikan biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya piutang tak tertagih. Kemudian ini untuk tampilan lampiran 3D. Untuk pengisian daftar nominatif biaya entertainment akan tampil sebuah tabel lampiran 3D, daftar nominatif biaya entertainment. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Setelah Anda menekan tombol add, akan tampil halaman seperti ini, dan ada beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu tanggal pemberian entertainment, lokasi pemberian entertainment, alamat, jenis pemberian entertainment, jumlah biaya entertainment, nama pihak terkait, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha, catatan.
Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang, dan jika sudah terisi semua maka pilih Save. Selanjutnya yaitu pengisian daftar nominatif biaya promosi. Akan tampil tabel daftar nominatif biaya promosi. Jika Anda ingin menambahkan datanya maka tekan tombol Add. Akan tampil halaman pengisian biaya promosi. Ada beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu NPWP, nama penerima, alamat, tanggal, jenis biaya, jumlah catatan, jumlah pajak yang dipotong, dan nomor bukti potong. Itu pilihan jenis biayanya, contohnya biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya, penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini dipilih sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah terisi semua maka tekan tombol Save. Selanjutnya yaitu daftar piutang tak tertagih. Akan tampil halaman seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya maka tekan tombol Add. Akan tampil sebuah formulir pengisian piutang tak tertagih. Ada beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu NPWP, nama debitur, alamat debitur, jumlah hutang, hutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, metode pengurangan, dan jenis dokumen bukti yang harus dipenuhi. Berikutnya pilihan metode pengurangan, beban langsung, beban cadangan, kemudian ada pilihan dokumen bukti yang harus dipenuhi, yaitu penyerahan berkala, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah selesai tekan Save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 4L, yaitu penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Lampiran 4 ini akan muncul apabila wajib pajak memilih Yes pada lampiran induk menu nomor 13.b, yaitu apakah Anda penyusutan perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lampiran seperti ini harus jawab Yes jika ingin memunculkan lampiran ini. Selanjutnya ini untuk tampilan formulir pengisian lampiran 4 angsuran PPh pasal 25. Ada beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu jumlah penghasilan itu, kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikurangkan tahun berikutnya, zakat wajib atau sumbangan keagamaan, kemudian total penghasilan itu, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kemudian pengurangan PPh, kredit pajak dan pemotongan pajak, dan PPh yang harus dibayar, dan angsuran pajak untuk tahun berikutnya. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 5. Lampiran ini akan muncul jika memilih opsi Yes pada pertanyaan C.3 dan C.8 pada lampiran induk. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu calculation of fiscal loss compensation, kemudian net income deduction, dan income tax deduction. Selanjutnya akan tampil halaman seperti ini, yaitu lampiran 5 pengurangan biaya itu. Tekan ikon pensil untuk mengisi tabel calculation of fiscal loss compensation. Kemudian tekan tombol Add untuk mulai mengisi tabel net income deduction. Akan muncul formulir isian seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini tinggal dipilih sesuai dengan keadaan Anda sekarang. Jika sudah selesai maka tekan tombol Save. Selanjutnya setelah mengisi seluruh lampiran 5 maka data akan otomatis terhitung pada formulir induk bagian C, yaitu income tax payable calculation. Data akan terhitung seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya yaitu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi.
Akan terdapat 3 kemungkinan status SPT tahunan setelah Anda mengisi seluruh formulir SPT tahunan, yaitu SPT tahunan dengan status nihil, atau SPT tahunan dengan status kurang bayar, atau SPT tahunan dengan status lebih bayar. Selanjutnya, SPT tahunan dengan status nihil saat nominal PB yang harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C bernilai 0. Contohnya seperti ini. Wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit, kemudian akan diarahkan ke halaman sign dokumen, tinggal diisi saja, kemudian status SPT akan berubah menjadi dilaporkan. Selanjutnya yaitu SPT tahunan dengan status kurang bayar. Saat nominal PPh harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C bernilai angka positif, maka status SPT tahunan adalah kurang bayar. Seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, setelah nilai kurang bayar dinyatakan sesuai, maka wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit. Kemudian akan tampil sebuah notifikasi pembayaran menggunakan deposit atau menggunakan kode billing. Selanjutnya, jika Anda memilih menggunakan deposit, maka SPT akan langsung tersampaikan karena status kurang bayar telah diselesaikan oleh deposit. Namun apabila Anda memilih membuat kode billing, maka kode billing otomatis akan tergenerate dan terdownload untuk dibayarkan. Dan sementara SPT berpindah status di menu samping surat pemberitahuan menjadi SPT menunggu pembayaran. Tampilannya seperti ini. Ketika saat kode billing tersebut sudah dibayarkan, maka SPT akan otomatis berpindah ke SPT sudah dilaporkan, yaitu SPT tahunan dengan status lebih bayar. Ketika saat nominal pada lampiran induk nomor 11A underpayment atau overpayment income tax bernilai negatif, maka wajib pajak akan diminta mengisi bagian G, yaitu refund atau pengembalian dari lampiran induk. Pengisian dilakukan pada pemilihan metode pengembalian dan nomor rekening yang akan digunakan dalam proses pengembalian. Untuk contoh, jika formulir induk 11 DTA bernilai negatif dengan status lebih bayar. Kemudian ini untuk tampilan pengisian lampiran induk bagian pengembalian. Setelah mengisi bagian pengembalian ini, SPT dapat dilakukan pengiriman atau Pay and Submit seperti SPT dengan status nihil. Kemudian proses bisnis akan berpindah ke proses pengembalian lebih bayar. SPT tahunan juga akan langsung berpindah ke dalam menu SPT dilaporkan. Selanjutnya yaitu lihat bukti penerimaan elektronik BPE. Jadi terdapat 3 menu. Yang pertama menu view, digunakan untuk melihat kembali SPT tahunan yang sudah dibuat, dibuka langsung dalam aplikasi Portek. Kemudian menu kedua, menu Sheet, digunakan untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan. Kemudian untuk menu Submitted dan download PDF digunakan untuk mengunduh lampiran induk SPT tahunan. Selanjutnya ini adalah contoh hasil download PDF bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan PBH 2025 telah dilaporkan melalui aplikasi Portek. Contohnya seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.